Nah, itu bisa di menu Adjust Annual Leave Entitlement ini. Nah, untuk menunya itu sama juga di modul leave dan ada di bawahnya Annual Leave Template. Di sini ada namanya Adjust Annual Leave Entitlement. Nah, biasa di sini digunakan untuk admin melakukan adjustment jatah cuti yang udah didapatkan. Itu kita mungkin lihat periodenya itu kita jauhin. Nah, nanti dia akan terlihat di sini ada record yang sudah pernah dimasukin oleh beberapa admin, itu ada adjustmentnya di sini. Nah, ini bisa kelihatan untuk history adjustment yang pernah dilakukan dan deskripsinya bisa dikasih nih. Misalnya ada hutang cuti 2024 pengen dipotong untuk leave periode jatah cuti yang dari Januari 2024 ke Desember 2024. Nah, ini untuk atas nama karyawan ini akan ada adjustment -1 untuk hutang cuti 2024. Nah, ini bisa dilakukan adjustment di sini. Nah, kalau dari Bapak Ibu ingin melakukan adjustment, kurang lebih sama buttonnya itu pakai button plus yang warna hijau di sini. Itu dibuat jika ingin melakukan transaksi. Nah, adjustment date-nya itu mau di tanggal berapa, biasa defaultnya itu tanggal hari ini. Jadi kapan dilakukan adjustment ini. Nah, deskripsinya juga boleh diberikan deskripsi jika memang nanti suatu saat ingin dilihat kembali nih historinya. Nah, ini Bapak Ibu tahu juga nih, ini tuh ternyata adjustmentnya buat apa sih gitu. Nah, ini deskripsinya bisa diisi di sini. Misalnya, contohnya itu hadiah dari corporate misalnya. Nah, ini misalnya ada penambahan jatah cuti itu untuk beberapa orang. Nah, ini misalnya dengan deskripsi tersebut. Hadiah dari corporate, kemudian kita bisa pilih orangnya, misalnya orang-orang yang misalnya ada 3 orang ini ya. Nah, nanti dari 3 orang ini kita bisa lakukan adjustment, ada row yang di sini adjustment. Ini bisa ditambahin, misalnya masing-masing orangnya pengen beda-beda itu juga bisa. Jadi tergantung angka adjustment yang diberikan di sini ya, Bapak Ibu. Kalau semuanya satu, sesuaikan saja isinya satu-satu. Tapi kalau misalnya beda-beda juga bisa. Nah, nanti description-nya itu otomatis akan terisi semuanya sama hadiah dari corporate di sini. Nah, di sini kalau misalnya pengen ada attachment juga untuk bukti surat, mungkin ya ada surat resminya, itu bisa dilakukan attachment juga di sini dari adminnya. Mbak, upload surat ya. Nah, untuk adjustment di sini itu harus diperhatikan juga bahwa di sini itu kita ingin menambahkan berapa, bukan menjadi berapa. Jadi misalnya karyawan atas nama Ali Usman ini dia memiliki jatah cuti 10. Berarti di sini kalau kita tambahkan 2, itu dia bukan menjadi 2 tapi jadinya 12 kayak gitu jatah cutinya. Jadi menambah, bukan to be-nya di sini. Jadi adjustment di sini sifatnya itu penambahan. Kalau misalnya ingin dilakukan pengurangan, nah pengurangan itu jangan lupa untuk tambahkan minus di depannya. Jadi kalau misalnya dia ada 10 sebelumnya, tapi ingin dilakukan adjustment -2, itu berarti nanti di minusin, harus di input minusnya, -2. Otomatis dia akan mengurangi saldo yang udah ada sebelumnya. Udah mau kadang ngomong seneng. Ngantuk ya. Ngantuk semua Pak, itu yang apa namanya, on cam off cam paling juga sama. Nah, kalau mau adjustment bisa seperti itu. Nanti jika sudah dilakukan penginputan untuk adjustment ininya, untuk saldonya, itu bisa dilakukan save. Nah, nanti terlihat di sini untuk adjustment tersebut, misalnya. Iya. Nah, ini terlihat nih, tadi kita sudah melakukan penginputan. Adjustment yang untuk atas nama Ali Usman ini ada -2. Jadi nanti otomatis saldo atau jatah cutinya atas nama karyawan tersebut akan di -2.
untuk adjustment itu juga bisa dilakukan dengan metode import. Jadi kalau misalnya banyak yang ingin dilakukan adjustment dan mungkin sudah tahu angka-angka adjustmentnya itu bisa dilakukan dengan import di sini Bapak Ibu. Jadi kurang lebih sama kayak menu-menu lain, kalau misalnya sifatnya itu banyak, mass gitu ya, itu bisa dilakukan dengan menu import Excel di sini, import data. Nah, misalnya udah melakukan adjustment dan Bapak Ibu pengen ngecek ulang nih. Kalau ngecek dari depan kan mungkin agak banyak ya scroll. Nah, itu bisa dilakukan save to Excel juga sama seperti menu-menu lain. Kalau misalnya lebih enak melakukan PMT wong pengolahan papat. datanya dari Excel, itu bisa dilakukan save to Excel di sini. Oke, iya. Oke. Nah, next itu kalau misalnya adjustment ini ada mau dilakukan edit, itu juga bisa dilakukan edit pada button yang bentuknya pensil ini. Itu bisa dilakukan, dipilih dulu yang mau diedit, itu tekan klik edit. Nah, nanti adjustmentnya bisa di setting, disesuaikan lagi. Nah, sedangkan kalau adjustmentnya nggak jadi nih dilakukan adjustment untuk orang tertentu, ini bisa dilakukan delete juga. Oke, untuk adjustment kira-kira menunya seperti itu. Next kita lanjut ke extend annual leave entitlement. Nah, mungkin untuk menu ini belum pernah digunakan, kalau saya lihat transaksinya itu belum ada. Nah, di sini itu kan waktu kemarin berdasarkan keputusan bahwa leave entitlement ini dapat dilakukan extend selama 6 bulan. Jadi maksimal 6 bulan saja. Nah, jadi sebenarnya di sini admin itu bisa melakukan extend annual leave entitlement untuk masing-masing per orang. Nah, extend ini bisa dibuat dengan sama klik button plus di sini. Button plus. Misalnya kita ingin memperpanjang saldo itu dapat digunakan jadi lebih dari Juni 2026, itu bisa di sini. Itu kita bisa plus aja, Plus pilih aja. karyawannya. Viral sih. Oke. Perpanjang sah. Jen lapok nah. Kalau dingin lu supaya kono. Udah kira itu udah. Alah malah metu sing dedekan loading. Ini karena karyawannya saya muncul semua, jadi loadingnya lumayan lama ya Pak Ibu ya. Nah, di sini itu kita bisa melihat karyawannya dan juga balance yang dia ada sekarang. Nah, ini misalnya kita pilih salah satu aja. Nah, ini bisa dipilih extend until-nya. Nah, di sini bisa dipilih ini kan expired date-nya itu 30 Juni 2026. Misalnya kita mau extendin dia sampai 30 Agustus 2026. Nah, itu kita tinggal pilih aja di sini atau diklik aja 30 Agustus 2026. Klik aja no 30 Agustus 2026. Nah, ini kita bisa setelah melakukan extend until-nya itu kita bisa pilih juga misalnya carry over yang mau di extend itu berapa, atau balance yang mau di extend itu hanya berapa. Misalnya dari 11 itu dia hanya pengen di extend sampai Agustus 30 Agustus itu hanya 5. Nah, ini bisa diisi 5. Bisa dikasih juga deskripsinya mungkin kenapa ada extend entitlement untuk karyawan tersebut. Nah, ini kalau udah tinggal dilakukan save aja. Nanti otomatis untuk karyawan Supardi itu dia nanti 5 jatah cutinya itu bisa digunakan sampai 31 Agustus 2026. Jadi lebih panjang untuk expired date-nya khusus untuk 5 harinya itu. Wis jedul meneh 12 piye sa. Ora tau cuti pakmu sa. Gene iki sing wani cuti mau lupi ta. Terus. Untuk next-nya itu kita ke display leave entitlement Bapak Ibu ya. Nah, display leave entitlement itu biasa dipakai untuk kita melihat balance dari masing-masing karyawan. Untuk karyawan ini balance-nya itu ada berapa sisa cutinya.
kita juga bisa lihat ongoing untuk pengajuan cutinya. Itu bisa dilihat dari display leave entitlement juga di sini. Nah, dia ada di bawah menunya extend annual leave entitlement di display ini. Nah, kita refresh aja, nanti dia akan muncul semua karyawan berdasarkan trustee Bapak Ibu. Itu kemudian dengan available leave-nya. Nah, di sini ada annual leave. Untuk long leave dan day payment memang mungkin untuk sekarang belum digunakan. Itu jadi pasti nol isinya, jadi hanya ada annual leave. Nah, ini ada available-nya berapa. Nah, dari masing-masing ini kita juga dapat melihat detailnya masing-masing karyawan. Misalnya kita lihat yang ini. Nah, ini detailnya itu sebelumnya itu dia sudah ada pengajuan nih yang realize. Maka dari itu sisa 5 jatah cuti aja. Nah, dari sini kita bisa ngelihat nih yang realize itu leave history-nya apa aja sih. Nah, ini kita bisa panjangin untuk periodenya. Cek rasa. Nah, mungkin ada 12 pengajuan gitu ya. Nah, itu nanti ada di sini. Nah, kalau misalnya tadi ada melakukan leave entitlement adjustment, itu juga akan muncul di sini, Bapak Ibu. Dia udah kelihatan, dia jadinya udah pernah di-adjust atau belum. Detailed aspects. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk absence application-nya. Nah, untuk summary-nya itu nanti kalau misalnya dia ada adjustment itu akan muncul di sini juga, Bapak Ibu. Di adjustment. Jadi angka-angka yang di sini itu sebenarnya bisa diklik dan nanti dia akan menghover ke salah satu page yang ada di sini. Misalnya saya klik angka yang ada di adjustment, dia akan otomatis masuk ke leave entitlement adjustment untuk melihat apakah ada adjustment yang dilakukan untuk saldo cuti karyawan tersebut. Jadi akan muncul di sini. Oke, mungkin kita lihat yang ini. Ya. Kayak rule. Cuti biro. Gak bisa di Ini namanya. Mungkin kita lihat contoh yang ada adjustment kali ya. Ini gak bisa diedit juga, Pak. Bisa. Ora diedit. Cuma Dilihat dilihat. pengajuannya biro. Oh, ini karena dia nggak ada available lagi. Iki aplikasi Ada progress adjustment. review story. Iki belum tahu cuti. Yang pernah cuti siapa? Rupi. Walaupun udah dikeluarin. Kayak rule. Pak Heru udah pernah cuti. Apa anu lho. Beni Subenianto lho cuti terus. Nah, misalnya kita lihat ini. Gak bisa. Nah, misalnya ada adjustment itu akan kelihatan di sini nih Bapak Ibu. Supi. Tadi di adjustment ini ada -2. Dia akan otomatis di detail entitlement-nya itu kelihatan ada -2 di sini. Nah, ini kita bisa coba panjangin aja periodenya buat biar kelihatan. 4. 38. Oh sebulan iki. Juga panjangin. Sebulan ini ya tinta gitu kan. Tahun kemarin. Iya entek. Rupiah. Nah, ini kelihatan nih adjustment-nya. Kelihatan adjustment-nya. Kemudian kita kalau misalnya lihat summary itu dia udah ada application realize-nya itu berapa, itu juga terlihat di sini. Dan remaining balance-nya. Nah, ini tahu ini Untuk display leave kira-kira seperti itu untuk melihat jatah cuti atau saldo cuti yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Kemudian kita lanjut ke leave realization. Nah, leave realization di sini itu isinya untuk kita admin dapat melihat cuti-cuti mana saja yang sudah realize ataupun yang masih approved statusnya. Nah, di sini kita dapat melihat ini yang statusnya masih approve, pengajuan-pengajuan cutinya. Nah, dan ini untuk yang pengajuannya sudah realize. Approve berarti belum ya? Untuk sekarang itu karena kita itu menggunakan realize otomatis jika sudah lewat tanggalnya, itu jadinya menu ini tidak digunakan untuk admin melakukan manual realize. Hanya digunakan kalau misalnya admin ingin melakukan unrealize nih, unposting realize-nya. Misalnya misalnya karyawan tersebut cutinya sudah realize, sudah lewat harinya, misalnya kayak gini 10 Juli. Dihapus. Tapi ternyata memang
ingin di cancel sama karyawan tersebut, nggak jadi, ternyata dia masuk dan ada absennya. Nah ini bisa dilakukan unposting untuk dari sisi adminnya, harus dilakukan di menu ini. Jadi leave realization-nya itu di unposting dulu, baru karyawan tersebut bisa melakukan cancel dari ISS mereka ataupun dari adminnya yang ingin melakukan cancel. Seperti itu. Nah untuk yang statusnya approve di sini sebenarnya dari admin itu nggak usah melakukan release karena akan ada schedule yang otomatis release. Jadi dari admin ini biasa akan menggunakan status yang release saja. Jika nanti misalnya ada case yang seperti saya infokan sebelumnya harus di unposting. Oke. Next di sini ada mass leave. Nah mass leave ini biasa digunakan untuk misalnya nanti di bulan-bulan tertentu ada cuti bersama. Nah ini lebih ke cuti-cuti di mana yang nggak dimasukin ke holiday master. Yang tadi saya jelasin itu kan ada holiday master. Tapi dia ingin tetap memotong cuti nih. Jadi kita pakainya mass leave di sini. Mass leave di sini itu bisa dilakukan penginputan dengan cara tekan button plus di sini. Kemudian application date-nya itu akan default hari ini. Dan untuk select-nya itu bisa by employee, by location, company atau organization. Biasanya di sini itu dipakainya by employee lebih seringnya ya, Bapak Ibu. Karena kalau by location itu nanti akan berimpact ke semua orang yang ada di lokasi itu. Karena belum tentu mungkin semua orang ada di lokasi itu mendapatkan dipotong jatah cutinya untuk mass leave ini. Nah ini bisa klik saja yang employee. Nanti kita pilih misalnya untuk mass leave ini tanggal 31. Ini kita klik dulu misalnya di sini. Ini ada button select leave di atas ini. Bulan 2. Ini kita bisa klik. Itu kita pilih yang one day. Nah ini kita pilih misalnya tanggal 31 nanti ada mass leave-nya. Kemudian kita pilih nih karyawan-karyawannya. Select ini. Jadi show datanya itu kita pilih yang select, itu kita pilih orangnya. Kalau nggak mau semua karyawan. Nah kemudian setelah kita pilih, nanti ini dilakukan save. Ini berarti mungkin dia nggak ada jatah cutinya lagi nih. Nah kita coba take out aja. Nah dia otomatis akan ke take out dari pengajuan mass leave-nya nanti. Jadi orang-orang yang belum ada jatah cutinya itu dia akan otomatis ke take out di sini. Nah kalau mau mass leave kira-kira seperti itu, jangan lupa untuk dilakukan approve juga, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia statusnya masih open, itu berarti dia belum sah mass leave ini. Jadi jangan lupa untuk dilakukan approve di sini. Kalau sudah di approve, nanti dia otomatis berapa orang yang ada di pengajuan mass leave itu otomatis akan memotong cuti nanti di hari itu. Walaupun dia nggak masuk, nanti dia nggak masuk tapi memotong cuti kalau menggunakan mass leave. Next yang terakhir itu ada schedule leave and absence. Nah di sini mungkin Bapak Ibu udah sebagai admin juga udah sering ya membuka menu ini. Itu biasa digunakan untuk melakukan pengajuan leave cuti atau misalnya sakit dengan surat dokter, sakit izin pulang lebih awal gitu ya. Itu biasa ngajuin di sini. Tapi biasa karyawan yang mengajukan sendiri melalui ISS. Hanya case-case tertentu yang attendance masternya nggak di checklist untuk can be selected in ISS seperti yang tadi saya jelaskan di attendance master. Mungkin ada beberapa attendance master itu yang nggak di checklist, jadi hanya admin yang boleh melakukan pengajuan untuk schedule leave dan absen di attendance master tersebut. Nah, cara untuk melakukan pengajuannya itu untuk schedule leave dari admin sama klik button plus yang ada di sini. Kemudian ini pilih orangnya, karyawannya siapa yang ingin dibantu melakukan pengajuan schedule leave-nya. Nah nanti di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi nggak hanya annual leave di sini. Ini ada absence, ada izin upah dibayar, suspension, pulang lebih awal dan lain-lain. Bahkan untuk perjalanan dinas juga ada Bapak Ibu di sini. Nah misalnya kita pilih untuk annual leave. Nah ini kita bisa kelihatan juga remaining balance untuk orang ini berapa sih. Misalnya ada 4, masih ada 4 annual leave. Berarti untuk karyawan ini
masih bisa digunakan annual leave-nya atau cutinya. Jadi dipilih saja misalnya tanggal 31. Nah, ini kalau mau ada attachment juga bisa dilakukan upload attachment di sini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita isi Surat izin. tes. Ini kita tinggal save. Nanti otomatis dia akan masuk ke status open dulu. Nah, setelah di status open jangan lupa untuk di-approve ya Bapak Ibu ya. Karena kalau belum di-approve tadi sama yang case-nya seperti mass leave, itu dia belum sah untuk cuti yang dibantu apply seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini juga ada yang dari table itu kita bisa lihat source-nya. Source-nya itu dari mana? Kalau source-nya dari ISS berarti ini karyawan yang mengajukan sendiri. Dan dari admin itu bisa melakukan approval tracking. Nah, ini bisa dilihat nih approval trackingnya. Kenapa dia mungkin masih stuck di open? Kenapa dia nggak ke status approve karena belum di approve sama atasannya atau apa? Itu bisa dicek di sini. Tapi pastikan untuk source-nya itu source-nya dari ISS bukan dari core. Karena kalau dari core itu tetap admin yang melakukan approval. Nah, di sini ada beberapa status, ada open, approve, release, reject, cancel, dan request cancel. Nah, di sini approve itu kalau misalnya tadi udah di-approve sama atasan atau langsung di-approve sama admin. Di sini ada release yang sudah di-approve dan sudah lewat harinya. Nah, ini yang tadi saya bilang harus di unposting release-nya di leave realization. Kalau misalnya ternyata orang itu nggak cuti nih, tapi udah terlanjur realize, udah lewat harinya, itu harus di unposting realization-nya di menu leave realization oleh admin. Kemudian di cancel pengajuannya. Nah, ini juga dapat dilihat untuk statusnya reject, statusnya cancel, dan statusnya request cancel. Bisa ambil cuti. Untuk modul leave kira-kira seperti itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Yang jumlah per orangnya, yang tadi lo yang bisa lihat rekapannya. Orang mindset orang Mungkin sih. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau nggak ada mungkin saya tanya dulu ya. Terkait dengan yang mas leave tadi Bu. Ya. Umpama kita mas leave-nya cuti. Ternyata ada beberapa karyawan baru itu kan nggak punya kuota cuti. Nah, sebenarnya kalau mas leave itu kalau cuti, khusus cuti, kalau karyawannya masih baru karena nggak punya kuota, kan secara kalau kita ngisi dari holiday calendar tuh Bu, itu kan langsung dipotong gaji ya, istilahnya P1A atau apa waktu itu saya lupa. Iya, di sini Pak. Nah itu apakah akan sama waktu kita mengajukan mas leave? Oke. Untuk itu sudah Karena yang khusus cuti itu aturannya harusnya sama Bu. Oke, untuk mas leave juga ya. Iya. Karena kalau mas leave itu kan berlaku mungkin satu lokasi. Tapi nanti pasti ada mangkir juga sih sebenarnya ya. Iya, betul Pak. Cuman kan Jadinya sebenarnya nggak mangkir dia itu. Karena mungkin karena pabriknya karena nggak ada produksi tidak dipekerjakan sementara, mama gitu kan. Kalau mangkir itu kan terkesannya jelek ya. Gimana Bapak Ibu? Mungkin sependapat dengan saya. Mungkin dari Pak Budi. Apa kira-kira begitu Pak Budi?
Oke, nggak boleh. Untuk yang Pak Ramto tadi bicara itu kebetulan di tempat kita sampai apa diliburkan atau tidak ada produksi diliburkan itu belum pernah terjadi, Pak. Terjadi apakah sependapat gitu? Iya. Karena kalau nanti itu kan istilahnya itu kan harinya hari kerja sebenarnya Pak ya. Umpama diliburkannya di hari Senin, Selasa, pokoknya hari kerja lah. Memang sih kalau yang nggak punya cuti otomatis nanti akan jadi mangkir kalau nggak ada get time-nya ya. Cuman kan terkesan sebenarnya bukan mangkir karena memang perusahaannya lagi ditutup sementara gitu loh. Mungkin ini yang dari AMT ya, yang ada seperti ini. Mungkin Bu Lina, Pak Johan, atau Bu Yanti. Karyawan tersebut kalau misalnya nggak ada absensi, tapi udah terjadi mangkir mungkin ya udah terjadi mangkir, tapi sebenarnya dia bukan mangkir. Nah itu bisa dihapus dulu yang mangkirnya, nah, kemudian import dengan kodenya itu P1A. Jadi otomatis 10-10-nya itu dimasukin ke Excel, kodenya itu P1A. Otomatis nanti sistem akan membaca dia P1A. Seperti itu. Ya kalau itu kan istilahnya dengan case yang lain ya. Maksudnya di dalam hal ini nggak bisa langsung otomatis ya. Yang nggak punya cuti istilahnya, nggak punya kuota itu langsung otomatis seperti yang kemarin umpama cuti bersama itu loh Bu. Kan kalau cuti bersama kan potong cuti ya. Iya. Kalau kita masukin tanggal holiday-nya nih, ternyata itu cuti bersama gitu kan. Nah itu Iya. kan langsung jadi P1A juga kan, yang nggak punya cuti. Istilahnya orang-orang yang belum punya cuti atau nggak punya cuti. Iya, untuk ini belum bisa sih Pak, untuk yang di Belum Maastricht. bisa, ya? Iya, jadi harus tetap seperti itu. Ramto, Ya, tadi menanyakan masalah yang tadi itu di kita ada hal yang cuti bersama tadi Ya. bukan karena pabrik ditutup sementara, bukan, tapi karena memang cuti Idul Fitri, liburan bersama, iya cuti bersama. cuti bersama. Oh iya. Itu mereka yang belum memiliki kuota cuti tadi, itu sementara kita secara manual kita hitung dia minus cuti, tapi nanti saat dia sudah mendekati memiliki hak cuti kita alihkan lagi untuk cutinya, kita potong hak cutinya seperti itu. Dan itu kita masukkan P2 ya. P2. Udah Juli. Sebenarnya kemarin itu kalau nggak salah policy dari corporate itu kan nggak seperti itu ya Pak. Jadi yang nggak punya cuti ya dipotong upahnya. Jadi otomatis menjadi P1A kalau nggak salah. Seperti itu sih Pak. Maklum. Minum dulu. Nah ini urung tanda tangan. Yang kita takutkan itu apa sebenarnya bukan takutnya apa-apa sih Pak. Seandainya orang belum sempat keluar cutinya ternyata resign. Nah itu takutnya nggak kedeteksi gitu. Seperti itu sih Pak Budi. Nggak kedeteksi bahwa sebenarnya dia punya utang cuti gitu. Karena di sistem sendiri nggak bisa utang cuti. Seperti itu Pak. Iya, memang seperti yang tadi dikatakan Pak Ramto, memang bisa saja terjadi seperti tadi, tidak terdeteksi. Tapi sekali lagi bahwa dari pihak kita sebelum cuti bersama itu dilakukan, kita cek dulu pekerja yang memang belum punya kuota cuti, itu kita catat mereka itu. Kemudian dari mereka pun kita ada beberapa yang kita panggil itu untuk menjelaskan bahwa kamu tuh tidak ada hak cutinya. Nah, kita catat secara manual karena di dalam sistem seperti tadi Bapak katakan tidak ada atau tidak terdeteksi seperti itu. Iya. Ya, artinya pun tadi Bapak katakan misalnya ada seperti orang mau resign, itu resignnya itu ada bisa kemudian resign yang tiba-tiba dia menghilang begitu tanpa ada itu. Iya. Ada juga yang resign mengajukan Pak saya mau mengundurkan diri dan sebagainya. Nah, resikonya memang adalah bagi mereka yang resign Dadakan seperti itu tiba-tiba setelah
terima gaji dan lain sebagainya, langsung berhenti, besok-besok udah tidak kita lihat lagi dalam waktu beberapa hari dan sampai seterusnya. Iya. Nah, resikonya memang seperti itu yang, tapi sampai saat ini Kita ora aktif Belum terjadi. belum terjadi di tempat kita. Mudah-mudahan tidak terjadi, Bang. Sorry, Bang. Iya. Kan harus bergajian harusnya. Oke. Oh, gitu. Mungkin dari Bapak Ibu selain lift mungkin ada yang masih mau ditanyakan tentang Times. Mungkin tadi masih ada yang tertinggal pertanyaannya. Ini udah, Pak.